Selamat siang teman-teman semua di channel YouTube Has Channel. Sekarang saya akan sedang berdiskusi dengan teman-teman dari Prodi Gizi FIK Unsil ya. Saya dengan generasi milenial ini telah berdiskusi ataupun telah memberikan sebuah informasi tentang bagaimana perjalanan komunisme di Indonesia ya. Dan saya menguji pengetahuan teman-teman dari generasi milenial di jurusan Gizi Ilmu Kesehatan ini tentang sejauh mana sih pemahaman mereka, responsibility mereka terhadap tragedi berdarah ya, yang diakibatkan oleh salah satu paham yang sekarang terlarang di Indonesia, yaitu komunisme ya. Oke, saya akan cek satu persatu apa sih yang ditanyakan dari 3 kelas Prodi Gizi. Saya akan screen share ya. Dari mulai yang paling atas ya, saya akan lihat dulu. Apakah bisa dilihat dari tampilan teman-teman semua? Bisa, Pak. Ya, mungkin kalau yang HP kecil, tapi yang mungkin yang komputer bisa terlihat jelas ya. Nah, coba saya di sini, Anda lihat di sini pertanyaan-pertanyaannya gitu kan. Apakah saya tidak mau seuzon sebenarnya ya? Mungkin Anda sudah membaca tapi tidak mau mencantumkan apa yang saya bicarakan di menit keberapanya gitu. Saya akan bacakan saja semuanya ya. Kurang lebih apa sih inti dari pertanyaan Anda semua gitu kan. Biar bisa selesai ya sampai jam 1 nanti. Yang pertama adalah dari Risa Rianingsih, ada di sini? Bisa didengar. Kalau yang saya panggil tolong boleh di on-kan ini ya audionya. Risa bertanya, walaupun saat ini PKI sudah tak ada, namun ideologinya masih tetap ada. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda? Nah ini coba ini akan saya jawab di akhir ya. Boleh nanti ada yang menjadi notulen? Coba. Atau sekretaris siapapun ya. Jadi ini nanti akan saya jawab di akhir ya. Kalau cara mengatasinya. Ranti Putri Nurjayanti. Ada? Ada, Pak. Apakah setiap turunan atau anak cucu komunis memiliki ideologi komunis? Ini juga akan saya jawab di akhir ya. Karena menghilangkan cara ideologi. Oke, ini belum ada yang... Coba Anda nanti ada yang mengingatkan kalau belum saya jawab ya. Poin-poin pentingnya. Yang kedua ini, yang ketiga dari Silva Eliva Firmansyah. Ya. Bertanya, ada nggak Silva? Silva? Kalau tidak ada, akan saya lewat ya. Ada nggak Silva Eliva? Akan saya lewat saja, nggak ada orangnya. Dina Sepiana. Saya, Pak. Oke, Dina bertanya, apakah komunisme akan berpengaruh kepada generasi muda Indonesia? Ya, yang juga akan saya bahas nanti di akhir ya. Kau tahu ini saya nanti nonton nggak sih gitu kan? Izin bertanya Pak, bentuk FDR dan kenapa Amir Syarifuddin dianggap akan menjatuhkan pemerintah Hatta? Oke, ini bagian tengah ya ini. Makanya saya ini bingung untuk menjawabnya karena kalian tuh pada menit keberapa yang Anda tanyakan tuh. Oke. Snopa Sari Piana ya. FDR tadi terus Nopa ada Nopa? Hadir, Pak. Oke. Ini bagian tengah ya. Nggak tahu mungkin ada hanya sampai situ mungkin mendengarnya gitu. Belum utuh. Khofifah Nur Fadilah, pembahasan video di atas disebutkan bahwa pemerintah membentuk komando operasi diandungi oleh Nasution. Fungsi dan tujuan dibentuknya komando operasi itu apa ya? Itu sudah dijawab Pak Julpi sebenarnya. Itu kan untuk menumpas ya komunisme yang memberontak ataupun PKI Madiun itu kan itu. Oke, itu masih tentang PKI Madiun. Di sini nggak ada yang dari awal gitu ya. Nah ini Rizkia Aulia bertanya, 55 PKI menjadi partai besar. Saat itu PKI berhasil memenangkan kaum buruh. Oke, nantilah ini akan saya jawab lagi ya. Saya akan harusnya dari Rizkia, ada Rizkia tadi?
Ainisah Dwi Kustianingsih. Berarti yang saya tidak jawab itu adalah yang sudah ada sebenarnya dalam video gitu kan. Nama saya Aisyah. Setelah Musso bebas dari penjara, Musso kembali lagi ke Indonesia. Namun yang pertama ditolak untuk datang ke Indonesia. Kemudian Musso kembali lagi ke Soviet. Setelah beberapa tahun Musso berhasil masuk Indonesia lewat Yogyakarta. Kenapa Musso bisa lewat masuk Indonesia? Sedangkan di awal pertama Musso ditolak. Kapan ini ya ada penolakan Musso? Kalau tidak salah ada ya, dulu ya bentar. Silakan mau yang sholat silakan. Cukup tutup saja gitu ya videonya, nggak perlu pura-pura untuk nonton.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut. Sekarang Anissa sudah? Ya, Anissa Dwi Kustianingsih. Kalau ada ya syukur. Langsung bisa jawab. Hadir, Pak. Oke. Setelah Musa bebas dari penjara, kembali lagi ke Indonesia namun ditolak. Ya, ini udah ya. Musa itu bukan di penjara tapi dihukum ataupun tidak boleh dilarang. Nanti akan saya jelaskan dari awal. Akan saya kembali awal. Mohon maaf sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Rika. Ya. Ada Rika? Apa yang membuat Musa berangkat atau pergi ke Soviet? Untuk belajar paham komunis atau ada hal lain? Oke, nanti akan saya jawab ini ya. Sebentar saya juga harus bawa catatan ini ya, biar saya bisa menulis apa yang Anda tanyakan. Ya. Jadi, ini banyak sekali tentang, atau nanti ke notulen ya, saya minta bantuan notulen tentang Musa ya, tentang sejarah hidup Musa. Mohon maaf mengganggu, oke, tidak mengganggu sebenarnya, karena saya sedang tidak ada kalau di classroom. Bapak Jupri, Pak Julfi, bukan Pak Jupri ya ini. Ini tipe ataupun salah mendengar ya. Bapak Zulfi MPD mengatakan kalau kita melihat paham komunisme ini adalah paham non penguasa ya dari luar Soviet dan Cina. Hal-hal seperti apa yang mendorong paham komunisme Indonesia itu semakin besar. Ya. Oke, nah ini akan saya garis bawahi ya ini tentang nah ini nih pertanyaan yang cukup bagus ya dari Anissa ada, Afifah ada? Hadir, Pak. Deslina ya. Siapa ini? Afifah Deslina ya. Oke, Fauzia ada? Lanjutnya. Hadir, Pak. Apa tujuan sebenarnya PKI? Terima kasih. Tujuan dari PKI ya. Komunisme di dunia. Mohon maaf Pak mengganggu Pak, perkenalkan nama saya. Nadira ada? Ada, Pak. Hadir. Tahun 48 PKI berhasil merebut Kota Madiun. Ya ini dipilih Kota Madiun. Kenapa Kota Madiun ya? Bukan Kota Tasik misalnya ya. Oke. Mohon maaf mengganggu waktunya saya dulu. Tanya apa bagaimana caranya agar paham komunis? Oke, ini nanti di closing ya kalau yang seperti ini. Di closing statement ya. Izin mengapa G30 SPKI ya. Membunuh 37 jenderal. Oke, ini kronologis G30. Nah, ini nanti di akhir sebelum bahayanya ya. Hadir, Pak. Sebina. Oke, ada ya Sebina ya, ada. Berarti yang bertanya ada. Oke. Dea ada, Dea? Dea Ananda. Hadir, Pak. Hadir. Dea bertanya, pemberontakan PKI itu dibilang sebagai sejarah hitam bangsa kita. Mengapa bisa dibilang sebagai sejarah hitam? Ya. Teman-teman semua akan saya lanjutkan ya. Sekarang ke Dede Noprianti. Hadir, Pak. Dede bertanya, jika keturunan PKI ya saat ini mengembangkan paham komunis, apakah akan langsung ditindaklanjuti? Ya, ini keturunan nanti di akhir ini ya. Ini di bab keturunan PKI dan bahaya komunisme ya. Nanti di bagian akhir akan saya rangkum semuanya biar saya alurnya nanti jelas apa yang saya uraikan. Oke, Dede sudah ya. Kasih tanda yang sudah saya baca. Yang atas tadi sudah semua saya baca. Ini kelasnya kan ini ya. Berikutnya adalah Alia Rinzani. Tahun 48 terjadi pemberontakan PKI Madiun. Kembali pemberontakan apa yang menyebabkan pada tahun tersebut PKI muncul kembali. Oke, jadi ini 48 itu kenapa ya PKI Madiun itu? Apa yang latar belakanginya? Oke. Nama saya Nurul. Nadia Nurul ada? Ada Nadia Nurul? Nadia Nurul ada Nadia? Ada, Pak. PKI mencalonkan diri sebagai staf negara, apakah itu diperbolehkan, Pak? Jika di Indonesia ada
Sekarang atau kapan ini? Kapan ini? Anda bertanya itu maksudnya kapan? Jika di Indonesia ada ketua PKI mencalonkan staf negara, apakah sekarang atau yang lalu atau tahun berapa? Pertanyaannya. Nadia, coba perjelas apa pertanyaan kamu? Halo Nadia? Nadia Nurul? Ya kalau sekarang jawabannya saya jawab langsung kalau ini ya. Tidak bisa, masih bisa kalau sekarang ya. Selama ya dia memang ya taat pada Pancasila ya. Karena kalau sekarang tidak ada screening seperti zaman Orde Baru. Ya. Kalau zaman Orde Baru itu kalau kakek nenek Anda pernah terlibat PKI ya itu diketahui oleh dalam KTP. Nggak tahu saya juga caranya ya, dulu Orde Baru bisa sehebat itu. Oke, nanti akan saya uraikan. Ini Orde Baru ya. Orde Baru meng-screening ex PKI ya. Oke, Yuli Napisa ada? Yuli Napisa? Izin bertanya, faktor apa saja yang mendorong kebanyakan gerakan PKI? Terima kasih ya. Ini kapan ya? Kan banyak. PKI itu beberapa kali ya. Jadi ini, ya yang jelas PKI itu adalah bisa hilang tumbuh ya. Dia itu bisa membuat ulah, kemudian sampai dihukum mati pun manusianya, tokoh-tokohnya, bahkan dibubarkan pun organisasinya, tapi nggak tahu apa yang terjadi kok hebat sekali ya, bisa tahu bagaimana cara bangkit lagi, gitu kan? Itu yang tahu adalah mereka yang berpaham ideologi tersebut ya. Makanya harus waspada. Nama saya Fania, ada? Hadir, Pak. Awal kemerdekaan, ya. Bapak maaf, di laptop Fania nggak ada kameranya. Maksudnya nggak ada gambarnya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau sudah konfirmasi tidak masalah. Ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kenapa di awal kemerdekaan tidak ada komunis ya? Ya memang tahun 45 tidak ada komunis. Tidak ada PKI ya. Jadi pas saat kita mendirikan negara, sidang BPU PKI, sidang PPKI tidak ada tokoh-tokoh komunis yang ikut terlibat. Ya, akan saya nanti terangkan ya. Biar ini runut sejarah yang akan saya uraikan, mungkin memperjelas diskusi saya dengan Pak Zulfi waktu beberapa hari kemarin ya. Mengganggu Pak, dari Putri Jifani. Ada? Hadir, Pak. Amin Syarifuddin pada akhirnya ingin menjatuhkan Habib Hatta ya. Oke, ini banyak sekali yang bertanya nih ya. Hatta PS Amir Syarifuddin ya. Ini akan saya terangkan nanti. Maulida Ayu ada? Ada, Pak. Kenapa sekarang muncul isu-isu menyatakan PKI tidak bersalah secara penuh dalam tragedi 65, sedangkan banyak bukti yang menunjukkan PKI itu bersalah? Oke. Kenapa ini sekarang berarti ya? Kenapa PKI itu jadi korban? Seolah-olah jadi korban. Oke, nanti akan saya terangkan ya. Berikutnya adalah dari Salsa ada? Hadir, Pak. Salsa bertanya, nah ini Salsa dari awal ini ya. ISDV adalah partai buatan Snapfleet ya. Indeks sosial apalah, saya juga lupa bahasanya. Jadi Partai Komunis Indonesia kalau di bahasa Indonesia kan ya. Oke, apa alasan tertentu pemerintah tidak memberhentikan atau membubarkan SDV tersebut yang mana sudah jelas bahwa mereka menyebarkan paham komunis? Justru ini dibubarkan ya, ini salah paham ya Anda itu. Justru SDP itu, PKI itu pernah dibubarkan oleh Belanda. Tahun 20-an itu yang menjadi pemerintahan adalah Belanda, bukan Indonesia ya. Nanti akan saya jelaskan bahwa PKI 3 kali memberontak di Nusantara ya. Baik di masa Hindia Belanda maupun di masa Indonesia merdeka. Oke, ini adalah di Paratri Dwi Safira. Hadir, Pak. Ya, katanya pada saat Indonesia merdeka yaitu tahun 45 komunis tidak ada. Oke. Tadi ya sudah ini komunisme akan saya terangkan kenapa tidak ada di tahun 45. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indira. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Saya masih belum paham Pak alasan mengapa PKI dapat berkembang pesat di Indonesia. Oke. Ya, PKI itu pesatnya PKI ya. Nanti juga sebenarnya teman-teman ya, walaupun hari ini saya tidak menjawab secara utuh, tapi di
konten-konten berikutnya di saya, mungkin saya sudah menyiapkan beberapa rekaman dengan beberapa tokoh-tokoh yang cukup menarik. Bahasan tentang ideologi ini menarik gitu kan, banyak sekali. Baik sisi sejarah yang belum terungkap di buku maupun di perkuliahan. Maka Anda simak aja nanti konten-konten saya berikutnya. Yang jelas Anda ya fokus aja gitu kan. Minimal lah, sempatkan sehari, kalaupun tidak jam kuliah. Ya. Oke, ini siapa nih? Dede ya? Dede udah kan tadi ya ini ya? Mohon maaf Pak, itu terkirim 2 kali sepertinya. Oh ini kelas C ini kali ya? Iya. Oke, kelas C sampai mana? Kelas C itu? Sampai Rani? Sampai siapa? Anissa ini belum? Cuma yang Dede aja? Nabila udah Nabila? Ini saya copy paste, berarti ini sampai mana ini? Neng ini belum? Amalia belum? Udah belum? Rini belum ya? Saya lupa lagi soalnya nih. Saya tidak dipisahkan per kelasnya. Atau saya dari sini dulu ya, dari akhir nih. Fitri, ada Fitri? Ada Halo? Pak hadir. Kelas apa kamu Fitri? Kelas A. Video menit ke seperti ini ya yang saya inginkan ya. Jadi jelas Anda itu terlihat, minimal Anda itu terlihat mendengar uraian saya dengan Pak Zulfi ya. Apa yang melatar belakangi Snapfleet sehingga yang bentuk paham komunis selalu sebarkan di negara Indonesia ya. Kenapa Snapfleet ya? Ini paling awal nih akan saya jelaskan nanti. Kenapa Snapfleet ya? Oke, berikutnya adalah izin bertanya mengapa sampai sekarang masih ada orang yang mengisukan PKI tidak bersalah. Oke, tadi sudah ya, ini di akhir. Dari Putri ada? Halo Putri ada? Hadir Pak. Oke. Berikutnya adalah Wafiq Nur. Ada? Ada, Wafiq. Pak. Oh, bagaimana peristiwa runtuhnya Orde Baru dan mengapa saat Orde Baru runtuh PKI seolah-olah menjadi korban? Ini pertanyaannya ini nggak konsisten. Yang dimaksud Orde Baru itu kapan menurut kamu? Wafiq ada? Wafiq coba jawab dulu. Kamu on-kan dulu audionya biar jelas apa yang saya mau jawab. Wafiq? Ya, halo? Pak. Kamu bertanya runtuhnya Orde Baru itu apa maksudnya? Kapan itu runtuhnya Orde Baru? Yang menurut kamu pahami aja dulu. Nggak apa-apa, Anda keliru juga. Gimana, Pak, suaranya? Yang kamu maksud Orde Baru runtuh itu peristiwa yang mana? Saya lupa, Pak. Pokoknya yang di menit terakhir aja. Orde Baru itu runtuh tahun 98, ya. Berarti reformasi. Dan mengapa setelah reformasi berarti ya seolah-olah PKI menjadi korban? Ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan nomor ini nih. Nah, apa ya pertanyaan yang Putri ya? PKI tidak bersalah. Ini hampir sama. Pertanyaannya yang akan saya jawab di bagian akhir. Saya Nausika. Hadir, Menit Pak. ke-20, paham komunis di Indonesia adalah paham non penguasa terbesar di Uni Soviet dan Cina. Pertanyaannya non penguasa maksudnya apa? Oke. Non penguasa itu oposisi ya, non penguasa. Maksudnya ini kalau di Soviet dan di Cina itu non partai penguasa. Ya. Tapi kalau maksudnya itu paham non penguasa di luar Soviet dan Cina, itu mungkin apa yang dimaksud oleh Pak Jupri maupun saya itu. Karena di Soviet dan di Cina itu negara komunis. Sementara di Belanda dan di Indonesia pun setelah merdeka ada PKI itu bukan partai penguasa, tapi besar. Nanti akan saya jelaskan ya. Ajis Muslim ya. Hadir? Ajis Muslim? Ini saya kasih kartu kuning kalau tidak ada. Izin menjawab Pak, tadi izin sholat katanya Pak. Oke. Akan saya kartu kuning. Sekarang berita-berita muncul lagi apa faktor tersebut menyebabkan PKI sebagai negara asing khususnya negara yang komunis atau faktor bagaimana Pak? Sekarang di berita bermunculan lagi apa karena faktor terlalu banyaknya pekerjaan. Oke, ini saya kurang konsisten apa kurang
pas Pak, kurang jelas maksud pertanyaannya ya. Assalamualaikum. Reka ada? Ada, Pak. Bagaimana peristiwa runtuhnya Orde Baru digantikan oleh reformasi? Oke, nanti di akhir ya. Orde Baru runtuh. Ini sebenarnya di bab 2 ada ya. Ini kan kita lagi lebih ke dinamika sebenarnya. Dinamika Pancasila ya. Bab 1 dan juga bab 2 akan kita temu lagi. Bab 3 itu kita akan 2 minggu atau 3 minggu ya bab 2 itu. Karena cukup panjang mempelajari sejarah itu. Saya sudah menyiapkan 3 episode wawancara maupun diskusi dengan tokoh-tokoh yang saya wawancara ya. Olga Dila Sugante Olga Lydia ya. Atau Olga Syahputra. Siapa ini? Ada nggak Dila? Halo? Olga? Olga Dila ada? Hadir, Pak. Ada, Pak. Ada. Ya, komunisme adalah paham yang terlalu utopis dan tidak realistis. Mengapa? Ini siapa yang mengatakan ini? Pernah mendengar, Pak, waktu itu di SMA katanya ada yang mengatakan bahwa komunisme itu tidak realistis. Oke, PKI Nah, itu makanya tidak itu realistis ya. Dan utopis. Oke, akan saya tahu. Lalu kira-kira yang saya uraikan di video dengan Pak Julpi, kamu mendengar nggak itu? mendengar, Pak, kan di menit awal Bapak mengatakan bahwa pada tahun 1945 komunisme itu tidak ada, tetapi pada 1948 ada lagi. Jadi kan muncul terus tidak ada lagi gitu, Pak. Iya, timbul tenggelam ya. Ya. Oke, Terima kasih. akan saya terangkan nanti. Oke, ini. Pak, ini Ai Dini ada? Ai Dini ada? Ya, hadir, Pak. Ini Ali Jaber ya. Dan tahun belakang pun terjadi pula penusukan ustadz di beberapa masjid dan semua beralasan gangguan kejiwaan. Apakah itu sama saja terjadi kemungkinan PKI akan muncul kembali? Oke, ini pertanyaan yang cukup berat ya sebenarnya, tapi akan saya coba semampu saya gitu kan. Karena memang sekalipun misalnya timbul tenggelamnya PKI ya, polanya itu memang ada persamaan, ada perbedaan ya. Kalau dulu waktu zaman 48, 55 dan 26 memang terang-terangan sebagai partai politik ya. Jelas ya gitu partainya namanya komunis. Kalau sekarang ya mungkin ya nggak tahu gitu kan. Seperti halnya apa gitu ya kalau istilahnya terasa tapi tak nampak lah apalah, silakan aja bisa. Ini Wara, ada Wara? Wara ada Wara? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Melihat kondisi saat ini, apakah ada kemungkinan bangkitnya ideologi paham komunis? Oke, nanti ini ya. Mungkin sama nih dengan ini pertanyaannya. Tazkiyah Aulia Pasya, Pak, Indonesia dikatakan merdeka tahun 45, namun dalam faktanya Indonesia masih merasakan penderitaan. Lebih lagi, ya ini ya nanti setelah kemerdekaan itu ya kita ya jangankan ngurus kesejahteraan ya. 45 merdeka itu, makanya merdeka itu bukan berarti akhir segalanya. Selesai urusan, bukan, tapi awal dari segalanya. Kan gitu. Jadi langkah hidup baru. Tapi kan mungkin selama kurun waktu 45 sampai 50 itu adalah masa ujian ya. Ada dari dalam, ada dari luar ya. Kalau nanti Anda merasakan rumah tangga ya, mungkin 5 tahun pertama itu adalah 5 tahun yang penuh ujian dengan suami atau istri Anda. Gitu kan. Apakah ekonomi, apakah apapun itu akan menjadi ujian ya. Mungkin nanti Anda bisa merasakan sendiri kalau sudah berumah tangga seperti saya. Oke, teman-teman, berikut saya akan Septi ya. Ada Septi? Hadir, Pak. Septi bertanya, PKI pecah menjadi 2. Bukan PKI tapi ini SI ya. Syarikat Islam itu pecah, bukan PKI. Justru PKI ini hadir karena pecahan dari SI merah gitu. Oke, nanti akan saya SI ini ya, SI akan saya terangkan nanti. Oke, Septi ya itu dulu akan saya jawab nanti sekalian dengan yang lain. Nah, ini pertanyaan yang panjang. Anissa Sucia Aminda ya. Ada? Anda ini bertanya 3 paragraf ya. Mungkin ini yang paragraf pertama, bukan, beda ya. Ini Anissa Sucia, ini Sipa ya. Oke.
Oke, dari simulasi ini dulu. Apa ini? Pak. Bertanya padaku ya tentang kenapa pemerintah Indonesia tidak menolak datangnya komunisme di Indonesia? Musuh kan kita ambil peran dalam komunis ya Pak, karena musuh ingin kembali lagi spam komunis. Ya. Pak saat ini zaman Orde Baru, Pak. Nah, ini pertanyaannya ini pertanyaannya semuanya akan saya jawab nanti gitu kan. Ini 4 pertanyaan dari Siva. Tapi yang pertama, ini mungkin harus saya luruskan ya. Kenapa tidak dilarang awalnya ya? Ini mungkin keliru ya. Maksud ini bukan Indonesia di sini. Ini yang karena tahun 26 itu belum ada Indonesia. Yang ada juga adalah Hindia Belanda. Jadi pemerintahannya adalah pemerintahan Hindia Belanda. Ya. Jadi nggak bisa melarang gitu kan. Memang masa itu adalah masa pergerakan nasional gitu kan. Semua orang-orang yang berpendidikan itu sekolah dan datang lagi ke Indonesia untuk menyebarkan paham-paham ideologinya, paham-paham ilmunya ya. Itu kan masa pergerakan nasional. Kalau di dalam sejarah Eropa itu adalah masa Renaissance dan humanisme. Jadi masa kebangkitan bangsa-bangsa Eropa. Itu kan kalau di bab sejarah nanti di bab sejarah ada itu ya. Nah, Indonesia baru mengawali masa kebangkitan abad ke-20, sementara Eropa sudah abad ke-15. Jadi mungkin hampir 500 tahun bedanya gitu kan. Kebangkitan Eropa dan kebangkitan Asia ataupun Indonesia. Oke, Suci, Anissa Suci ada? Ini tentang G30 SPKI, ada nggak? Suci ada? Anissa Suci? Hadir, Pak. Sampai sekarang komunisme masih ada, bahkan baru-baru ini ada pasukan perusakan masjid. Ya, oke lah, itu tentang G30 SPKI ya. Kita harus bagaimana? Oke nanti ya. Sipa Sulfiatunillah ada? Ada, Pak. Menit ke 10.40. Bagaimana proses operasi atau strategi dilakukan oleh Komando Operasi di bawah Kolonel Nasution? Ya, ini saya harus bikin vlog khusus ya mengenai peristiwa strategi Nasution atau pasukan Unsil ya, pasukan Siliwangi yang berhasil menumpas PKI Madiun. Oh, ini penumpasan PKI Madiun ya. Nanti semua punya akan saya singgung ya. Penumpasan PKI Madiun. Makanya saya mengundang Pak Julpi itu, Pak Julpi memang detail tentang tanggal-tanggal, tentang sejarah-sejarah, karena dia memang basic ilmunya adalah sejarah. Oke, berikutnya tadi udah Sipa ya, strategi dari Nasution dalam menumpas PKI Madiun. Kemudian ini Siti Nur Agnia, menit ke-19. Apa yang ditakutkan Indonesia saat ini adalah kembali bangkitnya komunis. Pernyataan bagaimana cara? Oh ya, oke. Golongan ini dengan golongan yang bukan ya, ini yang sulit ya membedakannya. Karena ada terasa tapi ternampak ya. Mungkin saya mungkin di dekat, mungkin di antara kita gitu kan, nggak tahu ya kita. Tapi ya saya mau harus jujur kepada Anda, kalau memang itu di antara kita adalah bagian dari mungkin kelompok-kelompok keturunan komunis, ya tapi sejarah itu tidak bisa dibohongi ya. Gitu kan. Mungkin memaafkan iya, karena sudah zaman Gus Dur itu sudah ada rekonsiliasi ya, makanya dicabut aturan tentang larangan ex-PKI untuk beraktivitas sebagai PNS maupun sebagai pegawai pemerintahan lainnya. Tetapi memaafkan iya, melupakan tidak. Itu bahasa mungkin yang cukup bijak dari seorang Gus Dur ya. Oke, ini teman-teman, siapa ini? Ya tadi udah ya, ini strategi Nasution. Neng, ada Neng Tria? Izin menjawab, Pak. Ya. Tadi Zoom-nya error katanya. Siapa Neng Tia? Oh ya. Ya. Non penguasa apa ya? Ini sudah ada pertanyaan yang sama ya dari Neng. Kemudian ini dari Erima Nur Hidayah. Maaf Pak, Erima bertanya, menit ke-7.16, apa saja yang upaya yang dilakukan oleh Amir Saifuddin untuk menjatuhkan Hatta? Oke, ini sejarah yang detail ya. Upaya Hatta. Ini Hatta PS Amir Saifuddin sudah saya tulis di sini. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke
Mohon maaf Pak, saya Dita Rosalinda. Ini bertanya, apa yang maksud dasari terbentuknya SI? Merah SI putih. Oke, ini SI yang mendasarinya kan. Kenapa SI pecah ya? Pecah jadi dua. Ya. SI itu pecah ya. Kalau yang namanya keretakan itu kan sebenarnya ya ada yang mengganggu biasanya kan gitu ya. Yang awalnya baik saja, kalau ada pihak ketiga, ada cak-cak bodas ya. Itu ya muncullah gangguan ya itu kan. Oke, itu tentang Amelia, ada Amelia? Ada, Pak. Tadi Dita ada tadi Dita. Ada, Pak. Oke. Dita keseluruhan seringkali disebut sebagai radikalis. Oke, Islam secara kafah. Oh, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap ya tentang pemahaman antara Islam ya PS fundamentalis ataupun radikalis. Jadi teman-teman begini ya, kalau pola-pola sekarang Anda sering mendengar istilah-istilah radikalisme kalau sekarang mungkin ya, ataupun Islam ya, tersudutkan dalam tanda kutip ya mungkin sebagian umat Islam tersinggung karena memang walaupun diketahui ini mayoritas agama Islam, tapi pemikiran pemahaman keislamannya berbeda-beda ya, jangan bisa disamakan. Ya mungkin yang bermadzhab A ya silakan Anda bermadzhab A, B, C, D ya sebagainya. Mungkin berapa mazhab. Beberapa aliran ormas juga. Tetapi ya itu semuanya adalah bangsa kita gitu kan. Jadi memang kalau memang tak tersinggung ya jangan menyalahkan yang tersinggung gitu aja ya. Nah pola-pola ini terjadi tahun 48, di tahun 55. Tahun 55 itu ada pemilu itu juga sama, pemilu yang cukup panas. Kalau sekarang kan hanya ada cebong kampret mungkin ya tahun-tahun 2 tahun terakhir pemilu. Dulu memang sama. Ya pola-polanya seperti itu ya. Ketika ada partai merah atau PKI yang ikut serta dalam politik Indonesia, tentunya yang menjadi musuh utamanya adalah agama, khususnya Islam kalau di Indonesia. Bebas tapi oke ini saya yang ya ini ya. Kalau Anda mau komen di akun YouTube saya langsung itu silakan bebas tapi sopan ya. Itu kan hanya untuk ini saja. Kalau di YouTube tuh bukan untuk berdiskusi seperti ini ya. Oke, kenapa saya di YouTube? Karena memang ya salah satu media yang efektif itu bisa di jejak digitalnya bisa ini ya. Saya tidak ada niat untuk jadi YouTuber gitu kan karena saya tidak akan bisa seperti Arta Guludug gitu kan yang bisa mendapatkan subscriber jutaan ya, 20 juta lebih gitu kan. Saya tidak ada ke sana gitu. Saya hanya berbagi ilmu saja, yang mau saja mendengarkan ilmu saya silahkan. 1, 2 orang ya. Tapi alhamdulillah mungkin saya di Unsil paling banyak pure ya, ada 1000 lebih beberapa konten saya yang ditonton oleh mungkin mahasiswa yang saya ajar maupun oleh teman-teman saya ajar gitu ya, di khas channel yang saya sering informasikan ya. Itu channel YouTube saya. Oke, ini dari Nanda ada? Hadir, Pak. Nanda itu adalah pada saat itu untuk memberhentikan PKI, mungkin jika PKI itu masih ada dan akan dibangkitkan kembali dan pencegahan pemerintahannya. Ini bagaimana PKI itu dicegah ya. Ya kalau di kita pencegahannya sudah ada TAP MPR nomor 10 tahun 66 ya. Larangan untuk menerapkan ataupun untuk menyebarkan ideologi komunis ya. Baik untuk ormas, partai politik maupun organisasi yang lainnya. Jadi teman-teman di Indonesia itu boleh kita membuat sebuah organisasi, partai, ormas, apapun perkumpulan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 berkumpul dan berserikat dijamin oleh negara. Asal jangan yang berlandaskan pada komunisme, Leninisme, Marxisme yang ke kiri-kirian itu kan, yang telah terbukti membuat kelam sejarah bangsa Indonesia. Alfiani ada? Ada, Pak. Alfiani bertanya tentang mohon maaf Pak, izin bertanya kira-kira kiat-kiat oke ini nanti ya untuk di closing statement. Rini ada Rini? Rini ada? Mengapa komunis menjadi suatu komunitas paham yang momok suatu bangsa? Ya bagi kita, karena kalau bagi bangsa yang sesuai, mungkin bagi orang Soviet, bagi orang Cina, ya Korea Utara, itu bukan yang menakutkan, tapi yang memang mengasihkan. Kalau
sosial kulturalnya mereka dibangun oleh sosialisme dan komunisme. Yang ateisme mungkin, yang tidak percaya pada Tuhan. Kalau kita ya, itulah yang terjadi ya. Saya tidak akan menjelaskan lagi. Assalamualaikum. Pak, nama saya Anissa. Ada Nur Jayanti? Ada, Pak. Apakah ada dampak negatif dan positif adanya PKI? Dampak negatif mah banyak. Dampak positifnya bukan karena ada PKI-nya, tapi mungkin kita bisa mengambil pelajaran hikmah yang mendalam ya, karena semuanya sejarah itu tidak berjalan dengan baik ya. Sejarah hidup Anda saja mungkin dari sekarang usia 18 tahun, dari Anda mungkin ingat waktu kelas 1 masih TK, saya yakin ada senang ada sedihnya. Ada momen harunya. Ada momen Anda sesekali mungkin jatuh dari pagar ataupun jatuh tertimpa pohon ataupun apapun, nah, ada pasti. Itu juga yang dialami oleh sebuah bangsa ya. Ada pahit getirnya yang kadang-kadang harus disiapkan oleh sebuah bangsa. Tapi itu kan apakah kita bisa mampu atau tidak melaluinya, itu menguji kedewasaan bangsa itu sendiri. Begitupun ujian-ujian kita itu juga akan menguji kedewasaan kita juga sebagai manusia ya, yang nanti seutuhnya, insya Allah. Oke, ini dari Anissa ya, lebih seperti itu. Mungkin juga akan saya nanti di-closingkan di akhir. Mohon maaf Pak mengganggu. Nabila ada? Iya, Pak. Kenapa Orde Baru runtuh? Ini udah tadi ya? Betul? Ya, Belum tadi? Nabila, ada Nabilanya? Kenapa Orde Baru runtuh dan masuk pada masa reformasi kita dikatakan sebagai korban? Siapa? Oh, PKI ya? Iya betul, PKI ada indikasi karena merasa mungkin 32 tahun dikucilkan dalam tanda kutip ya, kan memang kesalahan Orde Baru terlalu ekstrim. Anak cucunya kan tidak bersalah, mungkin tidak tahu peristiwa 65. Peristiwa tadi tahun 65, tapi kan anaknya lahir tahun 70 misalnya. Anaknya lahir tahun 80, tak tahu apa yang dilakukan oleh ayah atau bapaknya. Sehingga dipukul rata oleh Orde Baru. Nah, merasa didiskriminasi oleh Orde Baru, jadi dendam akhirnya kan itu. Coba aja bayangkan kalau Anda misalkan, maaf mungkin ini kalau Anda pernah menonton dulu tuh tahun 70-an ada peristiwa, ada film yang sangat fenomenal ya, melebihi fenomenalnya film Korea, yaitu tentang ibu tiri gitu kan. Coba kalau Anda misalnya waktu kecil di seseorang yang waktu kecilnya diurus oleh ibu tiri, kemudian disiksa, dijewer kupingnya, tiap hari dibully gitu oleh ibu tiri, mungkin Anda kan tidak nyaman ya dengan ibu tiri yang kejam seperti itu. Mungkin semua orang menangis yang menonton ibu tiri, film ibu tiri, kecuali ibu tiri sendiri yang tidak akan menangis. Jadi itu wajar ya kalau misalnya kalau ditekan itu akan merasa akan aing masih nangis bebas mah dendam lah ke pemerintah bangkit deui. Itu mungkin salah satu kelemahan yang membuat Orde Reformasi memunculkan orang-orang yang dilarang itu muncul lagi. Oke, itu sampai situ kelas. Ini kelas, ada yang kelas yang belum saya, ini belum? Atau udah semuanya? Coba jawab dulu. Ini kan kelas A ya, udah tadi kan? Ada belum kelas A? Coba saya lihat. Saya akan ini merangkum semua kelas, teman-teman. Coba lihat lagi screen share saya ya. Ini udah kan kelas A ini udah ya? Ini belum ya? Kelas A belum ya? Halo? Sipa udah belum tadi? Sipa, Septi udah kan? Ini udah semua kelas saya rangkum. Sudah Pak, izin menjawab. Sudah, Pak. Berarti tinggal kelas B udah? Kelas B gizi. Sudah Pak. Kelas C udah? Sudah. Jadi semuanya udah kan? Oh, ada kelas C mah tadi cuma sedikit orang yang bertanya ya. Kelas C mah hanya 3 orang kalau nggak salah yang bertanya. Karena saking sibuknya kelas C, jadi yang bertanya hanya 3 orang ya. Itu sudah paham ya. Tapi udah banyak. C, Pak. Kelas C belum ya? Ini bukan kelas C. Risa? Bukan tadi. Di ininya udah Tadi saya yang masuk. awal kelas C, Pak. Apa? Sudah, Pak. Kelas C udah ini? Udah saya baca belum? Dulu udah? Udah tadi pas awal. Udah, Kelas Pak. Udah. Jadi udah semuanya udah kan? Fix udah? Udah, Pak. Oke, kalau sudah semuanya akan saya, sekarang kita ada waktu ya, mudah-mudahan tidak sampai
jam 1 ya, saya menguraikan rangkuman dari apa yang teman-teman tanyakan. Kalaupun belum saya uraikan semuanya, nanti akan ada di channel berikutnya, karena membahas sejarah Pancasila, sejarah ideologi maupun apalagi komunisme, nanti juga akan terus dibahas di bab-bab selanjutnya gitu kan teman-teman. Ini hanyalah di bab sisipan, di bab dinamika dan tantangan kita dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara yang berdasar pada Pancasila. Oke, kalau begitu saya akan fokus ke uraian-uraian. Oh, ada yang belum saya admit. Ini berapa orang? Ajis sudah masuk lagi. Sambil saya melihat wajah-wajah lelah, ya, karena istirahatnya saya ganggu untuk ikut kuliah di sini. Oke, teman-teman semua, seperti yang telah saya uraikan dengan Pak Zulfi di channel YouTube tentang komunisme di Indonesia, ya. Saya mengawali adanya komunisme di Indonesia itu karena adanya pergerakan nasional, ya, di mana semua orang yang sekolah, ya, itu kan dari latar belakang sekolah yang berbeda-beda. Karena baik itu di dalam buku maupun nanti juga ada di bab saya dengan Pak Nana, ya, tentang uraian-uraian itu bagaimana sih orang-orang bisa muncul. Sekolah itu menentukan pemikiran, ya, ingat, karena kita dididik itu bukan hanya dapat ijazah, ya, tapi mendapatkan pemikiran, ya. Kalau Anda bergaul dengan tukang minyak wangi maka akan terharum, ya. Kalau Anda bergaul dengan tukang sepatu mungkin Anda akan tahu harga sepatu itu yang bagus, merek sepatu yang bagus itu bagaimana, kan gitu. Itu pun pula yang menyebabkan kenapa bisa berbeda-beda pemikiran bangsa kita saat itu, karena berbeda-beda juga latar belakang pendidikannya. Itu, ya, salah satu konsekuensi dari pendidikan. Nah, singkat cerita, ya, semua paham ada, makanya ada partai-partai Islam, adanya ormas-ormas Islam, karena ada sekolah-sekolah yang pesantren maupun yang sekolah-sekolah di Arab Saudi dan di Mesir, ya, di Timur Tengah. Kenapa ada nasionalisme, ada demokrasi? Karena mereka juga ada yang sekolah di sekolah Belanda, ya, di Indonesia kan ada. Dulu itu waktu tahun sebelum 45, semua sekolahan negeri itu berhaluan liberal. Karena yang memiliki sekolah adalah orang-orang Belanda, kan, di pemerintah. SD negeri misalnya, ada SD negeri Cikalang misalkan di Tasik, ya, di dekat Unsil itu, siapa pemiliknya dulu? Ya pasti pemerintahan Belanda gitu kan saat itu. Dan tidak semua orang bisa sekolah di seperti halnya di SD negeri gitu kan. Paling cuma golongan-golongan yang dianggap layak untuk sekolah oleh Belanda, ya. Tidak semuanya. Hanya golongan pelajar itu terpilih, ya. Tidak seperti sekarang, zaman Belanda itu ada diskriminasi juga. Lalu kemudian, nah di Belanda sendiri, ya, kenapa ada Snaplit yang dibilang oleh Pak Zulfi partai non penguasa. Nah, bedakan antara pemerintahan Belanda dengan orang Belanda, ya. Gitu. Kalau yang menjajah kita itu adalah Belanda, pemerintahannya. Tapi tidak semua orang Belanda itu menjajah kita. Tidak semua orang Belanda itu penduduk Belanda mendukung misalnya pemerintahannya. Mungkin kalau sekarang, siapa sih yang tiap hari membom Palestina adalah Zionis Israel. Yang mayoritas beragama Yahudi. Tetapi tidak semua umat Yahudi setuju akan sikap dari pemerintahannya, dari Zionis Israel itu. Itu kurang lebih seperti itu logikanya, ya. Nah, Snaplit yang berpikiran, karena di Eropa itu ada dua pemikiran, ya. Ada yang liberal seperti halnya pemerintahan Inggris, Prancis, Amerika, ya. Kemudian juga di Belanda juga sebagai sekutu dari liberal. Ada juga yang pemikiran yang dibawa oleh Marxisme, yaitu sosialis yang pada akhirnya menjadi komunis. Itu termasuk di Belanda juga, walaupun pemerintahan Belanda itu dipimpin oleh pemerintahan yang liberal, tetapi memang ada tokoh-tokoh, ada partai sosialis di Belanda yang berhaluan komunis, sosialis komunis. Nah, karena kita dan Belanda itu saat itu ada hubungan yang sangat erat, hubungan antara penjajah dan yang dijajah, sehingga ya, orang Belanda bisa keluar masuk Indonesia, gitu kan? Karena sama-sama sebagai warga negara Hindia Belanda, sebagai bagian dari pemerintahan kolonial Belanda, gitu kan? Di bawah kerajaan Belanda saat itu kita itu. Jadi ya wajar kalau orang Belanda yang berbeda haluan pun datang mempengaruhi Hindia Belanda. Termasuk yang membawa paham sosialis seperti Snaplit, ya, dengan membentuk ISDV. Tetapi
yang namanya paham sosialis komunis yang dibawa oleh Snapchat itu tidak seperti halnya ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, ataupun pergerakan intelektual terpelajar seperti halnya SI, ya, bahkan juga ada SDI, banyak sekali, ya, ada bisa puluhan ratusan ormas. Ataupun nantilah di bab 2 akan saya terangkan lagi itu. Tetapi pertumbuhan ISDV tidak sesuai harapan, ya, karena tidak mendapatkan simpati rakyat Indonesia atau Hindia Belanda. Kebanyakan yang tertarik saat itu golongan terpelajar itu bukan mengkaji seperti ikut kajian-kajian, kalau sekarang mungkin seperti organisasi mahasiswa, ya, seperti halnya yang ikut HMI, GMNI, KAMI dan sebagainya itu. Dulu seperti itulah kurang lebihnya. Tapi yang berhaluan sosialis tidak laku. Yang paling laku, yang cepat penyebaran pergerakannya adalah Syarikat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto, ya. Itu. Nah, ini akan saya bacakan Syarikat Islam. Apa sih Syarikat Islam? Itu adalah sekelompok, ya, semacam organisasi pergerakan pelajar, di dalamnya orang-orang hebat, ya. Dan ada seorang guru bangsa yang namanya Cokro Aminoto. Kalau Cokro itu adalah sebenarnya kak atau uyutnya dari mantan suami Ahmad Dhani, ya, mantan istri Ahmad Dhani, yaitu Maya Estianty. Itu Cokro Aminoto, karena orang Surabaya kan. Nah, Cokro itu ada 3 murid yang paling dicintainya, atau yang paling hebatnya. Pertama adalah Soekarno, ya, mungkin masih usia SMA saat itu, atau 16 tahun lah di Syarikat Islam, ya. Ada Soekarno, ada Kartosuwiryo, nanti menjadi tokoh dari TII, ya, dan ada Muso, termasuk Semaun, ya. Jadi tokoh-tokoh itu yang tergabung dalam SI, Syarikat Islam. Ya. Itu besar sekali, ya, besar di semua kota sampai ke Semarang, Yogyakarta, bahkan sudah mau masuk ke daerah Jawa Barat dan daerah DKI Jakarta saat itu paling pesat. Nah, ISDP itu gagal membuat pola yang seperti itu. Akhirnya membuat politik yang namanya infiltrasi, ya. Itu politik yang dibuat oleh Snapchat. Jadi masuk ke dalam, itu yang disebut infiltrasi itu. Masuk ke dalam Syarikat Islam, mendekati yang kira-kira nih, ya, yang kira-kira bisa didekati. Wah, kalau Soekarno imannya kuat. Iman kebangsaannya kuat misalnya. Ah, coba Kartosuwiryo, walah panas, ya. Karena tiap hari Kartosuwiryo khatam 30 juz misalnya gitu kan. Nah, mungkin yang iman-imannya lemah, maaf ini bahasa hari saja, ya. Yang iman-imannya lemah seperti Muso, seperti teman-teman yang lain, itu sangat mudah untuk dipengaruhi oleh paham-paham bawaan Snapchat. Akhirnya banyak yang terpengaruh, ya. Jadi akhirnya ada yang nyanung, tahu kan nyanung? Tokoh-tokoh seperti halnya Muso, Semaun, ya. Mereka itu nyanung, ya. Kadang-kadang kalau siang misalkan ikut keluar dengan Snapchat, tapi kalau malam hari masih tidur di rumah Cokro Aminoto. Ya, jadi itu. Jadi nyanung. Karena kedua-duanya itu mendoktrin pemikiran, mendoktrin pengetahuan, apalagi dengan ideologi yang berbeda, kan yang satu kebangsaan atas dasar Islam atau nasionalisme yang sangat religius. Kenapa saya katakan SI itu Syarikat Islam? Karena salah satu fondasi perjuangan dari Cokro Aminoto itu adalah kalau mau berpolitik, kalau kita mau merdeka, maka pelajarilah agama sebaik-baiknya itu. Islamlah yang sebenar-benarnya, yang hafah. Itu di depan Soekarno, di depan Cokro Aminoto, di depan Muso, di depan Kartosuwiryo, itu Cokro berpikir seperti itu. Jadi dengan Islam yang sebenar-benarnya, itu pesannya. Dan dengan strategi politik yang sebaik-baiknya kalau Indonesia mau merdeka. Jadi dengan keimanan yang kuat dan strategi yang hebat. Itu makanya Cokro Aminoto adalah guru bangsa, ya. Yang anak didikannya menjadi tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh yang sangat cerdas paling tidak, ya. Soekarno, Muso, Semaun, termasuk Kartosuwiryo, ya. Itu kurang lebih, ya. Akhirnya lambat laun karena namanya juga tidak nyaman mungkin, ya. Akhirnya ada pilihan tersendiri yang terpengaruh oleh Snapchat. Akhirnya kan mereka memilih jalan sendiri, itu kan. Wah, ini kayaknya kita lebih cocok ke sosialis komunis nih. Kita ini nggak cocok nih dengan yang sering ke masjid, yang sering ke musola gitu kan. Akhirnya
itulah yang saya maksud, pecahlah SI merah dan SI putih. Setelah SI tidak ada, itu muncullah partai-partai yang lain ya. Soekarno akhirnya mendirikan PNI bersama Hatta, Partai Nasional Indonesia. Kartosuwiryo mendirikan ya kelompok-kelompok kajian religius ya. Tidak ada partai khusus yang dibuat oleh Kartosuwiryo menurut saya, yang menurut pemahaman saya. Tapi kalau yang Muso yang lainnya itu membentuk ya tergabung dalam partai politik yang dibawa oleh Snapdit, yaitu Partai Komunis Indonesia. Oke, itu ya. Nah, bagaimana tiba-tiba kok Belanda menghukum PKI? Itu kan yang banyak ditanyakan ya. Nah, ketika masa pergerakan nasional, Pak Kiai, ada Pak Ustadz ya di ruangan saya di MKWU, ada dosen-dosen agama, jadi saya harus menunggu dulu guru-guru saya. Nah, saya ulangi lagi. Setelah semua pecahan SI itu menjadi partai sendiri-sendiri, ya, akhirnya muncullah gerakan tersendiri. Semuanya sama ya, ingin menjadikan Indonesia merdeka. Baik itu PNI, ingin melawan Belanda, melawan pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi ada cara pergerakan yang berbeda. Karena doktrin dari PKI itu adalah progresif dan revolusioner. Wah, jadi ini harus sikat dana nih gitu. Sementara organ yang lainnya seperti PNI ya, ormas-ormas seperti NU dan lain-lain yang banyak puluhan ratusan itu, mereka berjalan dengan jalan diplomasi, ya halus lah ya. Sehingga itulah yang membuat Belanda itu, wah ini PKI mah ya nggak mulai mantanggul gitu ya, udah mulai bandel kayak klien ke saya tadi kan gitu ya. Saya nyuruh Anda diam-diam aja kan gitu. Kan saya dosennya misalnya, itu contoh seperti itu ya. Jadi membuat sebuah stretching, wah ini PKI bahaya nih. Apalagi semakin besar. Karena berhasil meniru gaya rekrutmen seperti halnya SI. Jadi belajar cara merekrut ya gitu ya. Hanya mendekati orang-orang ya, mungkin semacam cuci otak gitu kan, kayak kalau Anda mungkin pernah dicuci otak oleh kader-kader terorisme kan itu, dia dekati ke rumah, ke kosan, terus diajak untuk tiba-tiba hari besok Anda disuruh bawa bom ya di tas Anda kan gitu, seperti itu. Itu cara-cara yang makanya saya dan Pak Julfi bilang tuh di video itu ada grassroots ya. Pernah dengar nggak istilahnya? Itu gerakan bawah tanah, mendekati masyarakat ke bawah. Gitu. Itulah yang buat simpati rakyat. Akhirnya, ya tahun 26 saya kurang lebihnya PKI itu dibubarkan oleh Belanda. Bubar kalian PKI lah, kalian ngeganggu pemerintah kata Belanda ya. Bubarlah. Dan para anggota-anggotanya seperti Muso, Semaun ya, dan banyak sekali tokoh-tokoh saat itu untuk tidak boleh beraktivitas di Indonesia. Itu sanksi pertama. Jadi dosa pertama PKI itu di Nusantara pada saat zaman Belanda ya, memberontak terhadap Belanda dan dihukum orang-orangnya serta diasingkan supaya tidak hidup di Indonesia. Kemana lari perginya Musso dan kawan-kawan? Mereka itu pergi ya ke negara komunis, yaitu Uni Soviet atau yang sekarang di Rusia. Yang di sana itu sedang musim-musim pembentukan negara Soviet komunis ya, yang di bawah pimpinan Lenin dan Stalin. Itu kurang lebihnya ya. Jadi belajar cara bagaimana nih Stalin ya, kan seorang pimpinan dari Soviet, cara membantai rakyatnya. Lawan bantai. Dalam ideologi komunis itu, nyawa itu sangat murah teman-teman ya. Selama demi kepentingan negara, membunuh itu hal yang dihalalkan dalam komunisme. Itu doktrin dari Lenin dan Stalin. Ya. Nah, singkat cerita, kita merdeka kan? Kita tahun 26 bersih dari komunisme ya. Mungkin juga ini salah satu keuntungan atau rahmat dari Allah. Pada saat tahun 45 kita merumuskan negara dengan adanya tokoh-tokoh bangsa yang beragam, tetapi hanya diikuti oleh dua kelompok besar, yaitu hanya mereka yang berlatar belakang Islam, religius, dan yang berlatar belakang nasionalis, ya seperti Soekarno dan Hatta, Yamin, dan lain-lainnya. Sehingga perdebatan ideologi itu hanya dua. Ya. Dan akhirnya lahirlah Pancasila 1 Juni, Piagam Jakarta, dan 18 Agustus ya disahkan pembukaan. Tanpa ada darah yang tertetes sekalipun.
Mungkin kenapa sih nggak ada darah saat perdebatan di tahun 45? Padahal itu sangat keras perdebatannya, karena mungkin tidak ada komunis. Beda dengan nanti 48, 55, 65. Kalau ada komunis atau PKI yang ada, itu pasti darah, nyawa itu murah. Tidak berharga. Ya. Oke, itu teman-teman ya. Singkat cerita lagi ini ya, kita tahun 48. Jadi memang ada otak licik, otak tidak ya licik atau picik ya dari PKI itu. Mereka sama sekali tidak ikut dalam mendirikan bangsa. Setelah merdeka baru mereka datang kan, wah merasa nggak ada Belanda nih. Woi, musuh, si musuh kasih ya, kasih mun, kasih semaun. Indonesia Belanda balik ya ke kampung ke Jigalontang. Makanya selama mereka itu belajar komunis di Soviet ya, di Rusia dengan Stalin dengan Lenin, mereka balik lagi ke Indonesia. Cemburu ternyata si musuh itu. Allah Soekarno itu bakal ada. Sok menta jajan ke aing di rumah nasi cokro kan gitu. Waktu kosan di SMA. Ya. Tapi nah Soekarno udah jadi presiden. Saya ditanya di naon, ya itulah kecemburuan ya. Teman sekosannya sudah sukses menjadi presiden, dia belum jadi apa-apa. Itu mungkin latar belakang pribadi ya, yang membuat musuh bisa dendam pada Soekarno. Di luar kejadian politik-politik yang sudah diuraikan oleh Pak Zulfi ya, tentang bagaimana politik di masa itu. Terus juga ini Hatta PS Amir Saripudin. Oke, jadi tahun 45, 46 kita ada pemerintahan berubah jadi parlementer. Kita pernah mengalami pemerintahan seperti halnya yang pertama ya, dari NKRI ke parlementer itu. Nanti di bab 3, bab 2 ada penjelasannya. Kita beberapa kali ganti Perdana Menteri, dari mulai Sultan Syahrir, Hatta, Amir Saripudin, dan sebagainya. Pas PM-nya atau Perdana Menterinya Amir Saripudin, ya ini yang nanti berkolaborasi dengan Musso saat PKI Madiun. Karena Amir Saripudin itu malu terhadap gagalnya diplomasi dia pada saat perjanjian Renville. Jadi ini ya, orang PKI itu merasa bisa bekerja, tapi kalau sudah dikasih kekuasaan, mereka tidak bisa bekerja. Tidak ada kemampuan. Contoh Amir Saripudin ya, Amir, Soekarno, kamu jadi Perdana Menteri ya, urus negara. Pas janjian dengan Belanda, malah merugikan Indonesia. Jadi tidak bisa berdiplomasi. Beda dengan Agus Salim ya, kalau Agus Salim, kalau tokoh-tokoh Islam berdiplomasi itu bisa menang melawan Belanda. Tapi kalau orang PKI itu lemah, ternyata nggak bisa ngapa-ngapain, ya cuma bisa ngomong-ngomong, ngomong mau jago, negara, rakyat, tapi dikasih jabatan, nol ya, nggak ada sama sekali. Sehingga dipecatlah Amir Saripudin akibat malu kalahnya kita diplomasi di perjanjian Renville ya, dan berkompromi dengan Musso yang sama-sama korban, gitu kan? Jadi bertemu, ada persamaan, sama-sama dari ideologi kiri, walaupun yang satu sosialis, yang satu komunis, tapi sama-sama punya musuh yaitu Hatta terutama ya, karena Hatta itu pikirannya sedikit liberal dengan mereka ya, dengan jadi yang musuh utama komunis adalah liberal. Dan Hatta itu salah satu tokoh bangsa yang nasionalis dan liberal. Oke, sampai situ ya. Kemudian PKI itu tadi kata Pak Julfi memberontaklah. Setelah mereka itu yakin terhadap gerakannya, mereka semakin memperlihatkan melawan Indonesia ya dengan mendirikan negara Soviet Republik di Madiun. Dan itulah tidak lama ya, langsung begitu saja ditumpas oleh oleh Jenderal Nasution, dan memang itu tidak banyak terjadi, mudah sekali ya menumpas Madiun. Karena memang tidak sebesar 465 pergerakannya. Tapi memang kalau bicara korban, Anda boleh tanya jejak digital, jejak informasi ke tokoh-tokoh yang tahu tentang bagaimana peristiwa Madiun itu sebelum ditangkap oleh Nasution, itu cara membantai manusia kalau ada yang melawan ya, pada kiai, jadi kan para kiai itu banyak tanahnya, tahu nggak? Banyak tanahnya. Terus para kubu ya, para kepala desa itu punya tanah yang besar. Sementara dalam paham komunisme tidak boleh ada hak milik individu, harusnya diberebut oleh negara. Itulah kenapa konflik antara PKI dan ulama itu, karena PKI itu ingin merebut tanah-tanah ulama. Karena Anda tidak baik nih punya tanah banyak, harus dibagikan ke rakyat. Itu landasan. Makanya banyak rakyat yang mendukung kan gitu ya. Paham nggak?
Jadi merasa tidak adil gitu kan. Si itu tuh, si ustadz itu, si haji itu loba taneuhna. Urang miskin wae, yuk rebut yuk gitu kan. Kita bagi rata. Coba kalau orang miskin itu diajak itu kan mudah ya. Kalau tani, buruh itu diajak itu mudah. Ayo rebut lah. Kalau ngelawan dibunuh. Udah. Itu cara-cara PKI di Soviet. Ya. Nah mereka memang setelah akhirnya kata Pak Julfi, Musso dihukum mati, ditangkap dan ditewas, langsung ditembak. Dan Amir sebelum juga ditangkap dan dihukum mati pada akhirnya oleh pemerintahan Soekarno. Tapi yang namanya ideologi, walaupun orangnya mati, mereka kembali lagi ikut pemilu kan di 55. Dan menjadi partai besar. Karena tahun 65 menjadi partai besar ya, tahun 55 menjadi partai besar setelah pemilu, ikut serta dalam proses konstituante, nanti di bab 2 saya jelaskan lagi. Dan menjadi partai pendukung utama Soekarno di tahun 60 sampai tahun 66 di Orde Lama ya. Jadi PKI itu partai utamanya Soekarno, ingat ya. Walaupun memang PKI itu bukan semata-mata ingin mendukung Soekarno, maaf ya ini. Tapi PKI itu ingin merebut kekuasaan dari Soekarno, tapi dengan cara mendekatinya. Sama ketika SI ya. Ketika orang-orang SI didekati oleh PKI di tahun 26 oleh di Snaplit itu, mereka bukan untuk bergabung ke SI, tapi untuk memecah belah SI. Sama polanya. Tahun 60-an itu PKI itu untuk berebut Soekarno. Itulah yang dicium oleh para tokoh seperti halnya Dewan Jenderal yang jadi korban ya. Para Dewan Jenderal yang 7 korban itu mencium bahwa PKI itu punya misi lain. Karena kan sedang isu Ganyang Malaysia kan. Jadi PKI dengan dalih akan perang melawan Malaysia, mendukung Soekarno, agar para pasukannya, angkatan kelima ya dulu itu, buruh tani dipersenjatai. Itu latar belakang G30 SPKI ya. Dipersenjatai dan Cina sudah memasok 100.000 senjata untuk pasukan angkatan kelima itu. Negara Cina ya. Cina komunis saat itu. Teman saya Soekarno, kan Jakarta Peking ya, poros Jakarta Peking. Di Orde Lama. Di G30, sebelum G30. Ternyata kata intelijen Angkatan Darat, PKI bukan siap berperang melawan Malaysia untuk Ganyang Malaysia. Tapi PKI membuat pasukan kelima itu untuk berebut kekuasaan dari Soekarno. Tercium duluan juga ya oleh Dewan Jenderal, wah PKI itu tahu bahwa 7 jenderal telah tahu bocoran bahwa PKI akan melawan Soekarno. Wah, daripada kepilaan siapa yang lebih dulu kan saling memfitnah kan itu, saling membagi hoak-hoak sudah ada saat itu. Daripada siapa yang dulu, akhirnya yang sejarah kita membuktikan ternyata yang menjadi korban dulu adalah dibunuhnya 7 jenderal itu. Dan sampai sekarang itu pelajaran berharga bagi kita. Nah, itu puncak dari kekejaman PKI. Apakah hanya itu? Tidak, teman-teman ya. Selama PKI tahun 60 sampai tahun 65 itu menjadi partai penguasa bersama dengan partai bergabung ke Soekarno, PKI merasa partai besar, memang partai besar. Banyak, mungkin juga nenek kakek kita yang menjadi korban pembunuhan, pembiadaban sebelum G30. Jadi korban PKI itu banyak. Banyak sekali, jutaan lah kalau saya rangkan. Oke, itu paslah 1 Oktober ya. Hari ini peringati pagi hari untung merebut RRI bahwa telah ada terjadi pergerakan kudeta dan sebagainya. Kemudian sore harinya Soeharto yang menjadi presiden itu di Orde Baru langsung bisa menumpas gerakan itu sehari itu juga ya. Lalu kemudian akhirnya beralih kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, Orde Baru itu kuat menjadikan PKI sebagai musuh utama negara. Karena kenapa ada Orde Baru? Karena ingin membenahi Orde Lama yang tidak menjalankan Pancasila. Itu menurut Orde Baru. Soeharto. Akhirnya kenapa setelah itu? Ya Orde Baru membuat sebuah doktrin bahwa hanyalah Pancasila yang boleh ada di Indonesia, bukan PKI. Sampai akhirnya anak cucunya di backlist. Itu ya. Di backlist tidak boleh menjadi PNS dan sebagainya.
Itu salah satu ya. Apakah itu baik? Secara negara itu baik gitu ya. Jadi kalau negara itu ingin Orde Baru bisa, kenapa bisa 32 tahun? 32 tahun karena punya musuh utama yang ditakuti, yaitu sama-sama benci pada komunis. Coba kalau Anda ingin kuat, kalau Anda ingin jadi manusia hebat, Anda itu harus punya musuh. Atau Anda harus ada yang ditakuti oleh Anda. Kalau Anda orang beragama, Anda harus takut pada Tuhan. Mau mencuri, mau korupsi, takut pada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Itu kan kita bisa menjadi orang besar. Jadi kalau Tuhan saya tidak ditakuti, ya kita mau jadi orang besar bagaimana? Kalau semuanya gampang, hidup bebas, itu tidak akan jadi orang besar. Begitu pula dengan bangsa yang besar. Semua bangsa kuat itu punya musuh. Amerika punya musuh. Sekarang ya Korea Utara mungkin musuhnya. Takut kalau Korea Utara punya bom. Kenapa K-pop berkembang di Eropa, di Korea Selatan? Karena ada wajib militer di Korea Selatan. Kenapa Korea sama-sama kuat ya, baik itu Utara maupun Selatan? Karena kedua-duanya saling menakuti. Korea takut Utara, Utara takut Selatan. Akhirnya mereka sama-sama memperlihatkan kemajuan negaranya. Coba kalau kita Indonesia, sekarang takut sama siapa? Ada isu komunis, hoak dan sebagainya. Tiba-tiba ulama dihukum, disiksa misalnya di masjid. Sedang ceramah. Seperti tadi Ali Jaber dan sebagainya. Jadi ya itulah kita ya. Jadi merasa tidak ada yang ditakuti saat ini. Oke teman-teman, kita jumpa lagi minggu depan. Saya mohon Anda untuk lebih baik lagi ya. Saya akan posting ataupun memberikan pembelajaran sebelum pertemuan ketiga itu dengan seperti biasa ya di Google Classroom. Pantengin saja, nggak perlu banyak lagi bertanya kepada saya. Tugas Anda hanyalah belajar ya. Dan mengikuti apa yang saya sarankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.